Saudara-saudara terkasih, hari kita bersama-sama meneruskan tentang pedoman membangun persaudaraan komunitas Kristiani, baik itu dalam level keluarga, komunitas-komunitas kecil, komunitas-komunitas kategorial, komunitas-komunitas lingkungan, wilayah, parokial, dan seterusnya. Sebagaimana disampaikan, ini bagian dari 5 prinsip membangun komunitas Kristiani. Kita punya 5 Pancasila, 5 sila. Kita juga punya 5 ajaran sosial gereja. Kita juga punya 5 prinsip membangun komunitas Kristiani. Kita sampai pada prinsip yang kelima. Sedikit review, yang pertama adalah yang terbesar adalah yang mau melayani. Itu prinsip dasar. Bukan mencari siapa yang nomor 1. Yang menjadi nomor 1 adalah yang mau berkomitmen melayani. Itu yang kita pilih. Maka istilah dari pimpinan, pucuk pimpinan dari Gereja Katolik, Paus, Sri Paus, nama lainnya adalah Servus Servorum Dei, hamba dari para hamba-hamba Allah. Itu sebutannya. Yang kedua adalah sebaik-baiknya anggota adalah menjadi teladan. Seburuk-buruknya anggota adalah menjadi batu sandungan. Kalau tidak bisa menjadi anggota yang baik, anggota teladan, inspirasi, minimal jadi anggota yang baik-baik. Jangan jadi anggota yang ngaco, troublemaker, batu sandungan. Itu seburuk-buruknya anggota komunitas yang selalu menjadi batu sandungan, menjadi troublemaker, menjadi pengacau. Yang ketiga adalah semangat gembala baik dan murah hati, mencari yang hilang, melibatkan semakin banyak orang. Dan yang keempat kemarin adalah tentang koreksi persaudaraan satu sama lain dalam semangat untuk bertumbuh bersama. Dan yang kelima adalah, ini yang terakhir, prinsipnya adalah rekonsiliasi atau pengampunan. Nah, ini ajaran yang paling sulit. Ya, nomor 1 tadi melayani mungkin masih ada yang sungguh-sungguh menjadi inspirasi juga banyak. Tapi pengampunan ini ajaran dalam kekristenan yang paling sulit. Bahkan boleh dikatakan mungkin tidak ada ajaran yang jelas seperti sejelas ajaran Yesus ini. Dan itu disampaikan Yesus dalam berbagai macam kesempatan. Pertama dalam ajaran, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, berdoalah dan ampunilah, bahkan kasihilah musuhmu. Nah, ini manifesto. Ini kalau di dalam ini adalah program nilai-nilai yang ditawarkan Yesus. Ya, ini kita diajak untuk semakin maju dalam semangat pengampunan. Jadi dalam ajarannya, yang kedua adalah mana? Doa yang diajarkan Yesus. Sudah berapa kali doa Bapa kami? Salah satu poin dalam doa Bapa kami adalah apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun juga mau mengampuni. Ya, ingat. Ini diucapkan berapa kali? Anda sudah berapa kali berdoa Bapa kami? Berapa yang sungguh Anda ampuni dengan segenap hati? Berapa? Mungkin ada jutaan, ribuan kali, ratusan ribu berdoa Bapa kami. Tetapi apakah Anda sungguh sadar dan menjalankan? Dan yang ketiga, terakhir dikatakan Yesus, yaitu apa? Ketika di kayu salib. Apa kata Yesus? Doa Yesus? Ya Bapa,
ampunilah mereka ini, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lihat, Yesus tidak hanya ngomong doang, tapi juga walk the talk. Dia menjalankan, memberikan teladan apa yang diajarkan, apa yang kita diminta supaya kita doakan, dan itu yang diberikan pada kita semua. Sekali lagi, ini ajaran yang sulit dalam kekristenan. Itu harus diakui. Maka kalau ada mengatakan sulit mengampuni, memang sulit. Yang umum adalah seperti bacaan pertama, balas dendam. Itu umum. Maka Yesus mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau Anda nonjok orang giginya rontok dua, sana juga rontok dua, baru damai. Kalau perang lalu perang antar suku, sana mati dua, sana harus mati dua, baru bisa damai. Itulah yang umum. Tapi Yesus membuat jalan lain. Inilah jalan kesempurnaan kasih, memutus mata rantai kekerasan dan balas dendam. Dengan apa? Dengan kasih dan pengampunan. Apakah ini sulit? Jelas sulit. Jelas sulit. Apakah ini tidak mungkin? Mungkin. Karena Yesus sudah membuatnya. Yesus sudah membuatnya. Maka ada ungkapan, to err is human, but to forgive is divine. Berbuat salah, dosa adalah kodrat kemanusiaan. Tak satu pun dari kita lepas dari kesalahan, kekhilafan, kekurangan, dan dosa. Tetapi mengampuni itulah kodrat ilahi. Dan kita semua, kalau mengaku murid Yesus yang jadi baptis, sehingga kita memiliki hidup ilahi, hidup Allah sendiri, maka kita juga diajak supaya tidak hanya menjadi manusiawi, tapi kita semakin ilahi. Dan salah satu indikator kalau kita semakin hidup sebagai anak-anak Allah, sebagai orang sampai pada level kesempurnaan kasih adalah kemampuan untuk mengampuni. Itu kata-kata Ibu Teresa juga menarik. Kalau kamu mau sungguh mengampuni, sungguh mau mengasihi, saya ulangi, kalau kamu sungguh mau mengasihi, maka kamu harus bersiap untuk mengampuni. Karena, ini kata-kata yang lain, cinta, kasih, membuktikan keasliannya, kesejatiannya dalam kesetiaan. Tetapi mencapai kesempurnaannya dalam pengampunan. Jadi pengampunan adalah salah satu indikator sejauh mana kita sudah sampai pada jalan kesempurnaan kasih. Ini indikator pokok. Jadi standar Yesus itu tinggi. Kalau mau masuk dalam hidup ilahi Allah, semakin hidup dalam kesempurnaan kasih, berarti salah satu yang harus kita tanya, kita ukur adalah sejauh mana kapasitas Anda, kita masing-masing untuk mengampuni. Kita bisa melihat betapa dalam pengalaman hidup kita sulit, satu, kedua juga pelit, super duper pelit. Makanya memberikan perumpamaan tadi, ya, itu apakah 7 kali? 7 kali itu sudah sempurna, angka sempurna 7. Tapi Yesus mengatakan 70 kali 7. Berarti berapa? 490. Ini cara ungkap. Kalau orang Jawa bukan 70 kali 7. Kalau orang Jawa itu mengatakan 50 buntet. Tidak ada batasnya.
Itu ungkapan. Dan coba kita melihat kasus yang ditunjukkan Yesus. Betapa kita sulit sekaligus pelit untuk mengampuni. Kita maunya diampuni Tuhan, diampuni sesama, tetapi ketika kita harus mengampuni sesama, ini sangat sulit. Mari kita hitung-hitungan ya, mari kita hitung-hitungan. Tadi kan dikatakan Yesus, satunya hutang berapa? 100 dinar. Itu berapa sih? Supaya kita punya gambaran. Dan satunya hutang berapa tadi? 10.000 talenta. Mari kita hitung ya, supaya kita punya gambaran nih. Kalau enggak, kita enggak punya gambaran nih, enggak punya feeling. Seperti apa itu jomplangnya, seperti apa itu gapnya itu. Nah, kita ingat 1 dinar kalau di kurs rupiah sama dengan upah sehari. Anggap saja upah sehari rata-rata tukang sekarang anggap saja 100.000 ya. Mari kita mencongak, hitung-hitungan ya. 1 dinar sama dengan 100.000 upah sehari. Oke? Berarti kalau 100 dinar berarti berapa? 100 kali 100.000 berapa? Berapa? 10 juta. Oke? Catat, 10 juta satunya utangnya. Mari kita sekarang hitung berapa itu 10.000 talenta. Oke? 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Oke, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Sekarang kita kalikan. 1 talenta sama dengan 10.000 kali 6.000 kali 100.000 berapa? Berapa? 600 juta. Satu talenta sama dengan 600 juta. Sekarang 10.000 talenta berarti berapa? Berapa? 6 nolnya 12. Berarti berapa? 6 triliun. Bisa bayangkan 10 juta dengan 6 triliun. Lihat, supaya kita jengah betapa jomplangnya ini. 10 juta dan utangnya 6 triliun. 6 triliun diampuni, ada yang hutangnya 10 juta tidak mau mengampuni. Lihat betapa sulit dan pelit. Lihat angkanya jelas ya. Kalau enggak kita nggak ngerti talenta itu apa. Sekarang moga-moga jelas. 10 juta dengan 6 triliun. Bandingkan sendiri. Mikir, kalau calon dong mikir. Coba itu supaya ekstrim, supaya kita ngeh betapa kita itu kadang-kadang seperti itu. 10 juta aja kita mati-matian ini, sementara kita punya utang 6 triliun dan diampuni, kita tidak mau berbuat yang sama. Nah, ini yang mau ditunjukkan Yesus dengan perumpamaan ini. Maka kita diajak untuk hidup sungguh-sungguh, inilah ajaran Yesus. Ya, ada sebuah cerita yang ada filmnya juga. Tokohnya namanya Corrie ten Boom, The Hiding Place. Dia seorang yang lolos dari kamp konsentrasi Nazi, dan setelah Perang Dunia usai, lalu dia banyak memberikan ceramah, banyak memberikan sharing yang mendorong bangsa-bangsa bermusuhan dan saling perang untuk apa? Saling mengampuni. Sampai suatu malam, sudah berbicara dalam seminar di Munich, seorang datang membuka tangannya lebar-lebar sebagai tanda rekonsiliasi. Dan siapa dia?
Dialah penjaga kamp konsentrasi yang paling dibenci di dalam kamp konsentrasi itu. Dan apa yang terjadi? Corrie ten Boom tadi yang begitu banyak menyampaikan tentang perdamaian, tentang pengampunan, begitu ketemu orang yang bagaimana dia bertindak dan berlaku ketika di kamp konsentrasi, ternyata dia tidak sanggup membuka tangannya. Tangannya terasa lumpuh, tidak bisa mengulurkan tangan. Dan Corrie ini hanya bisa berdoa, Yesus, tolonglah aku tidak bisa mengampuni dia. Dan seketika itu juga kuasa dari atas memberikan daya kepadanya untuk membuka tangannya dan mengampuni ex penjaga kamp konsentrasi yang begitu kejam itu. Corrie malam itu belajar banyak tentang kebenaran iman. Yesus yang sama mengajari kita untuk mengasihi musuh kita, maka Dia pula yang memberikan daya untuk memampukan kita melakukannya. Yang kita butuhkan adalah memohon supaya kuasa itu bekerja dalam diri kita. Mengampuni itu sulit. Dan karena itu kita mohon, kalau Tuhan menghendaki agar ampunilah musuhmu. Itu kata-kata Yesus. Dia pasti juga memberikan kekuatan yang sama sebagaimana dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau sampai sekarang ini ada masih mengalami begitu sulit untuk mengampuni, pandanglah salib dan mohonlah kepada Yesus. Pertama-tama, satu, mau mengampuni. Baru supaya mau, keinginan, mau mengampuni, belum mengampuni. Minta supaya aku diberi kemampuan, mau mengampuni. Kemauan dulu. Yang kedua adalah mohon supaya aku sungguh bisa mengampuni, ya. Bertahap, saudara-saudari, karena sulit. Pertama yang dimohon adalah saya mau seperti doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mau mengampuni yang bersalah kepada kami. Yang kedua, mohon supaya aku sungguh bisa mengampuni dengan sepenuh hati. Itulah yang membebaskan kita. Tuhan, bebaskanlah kami dari racun kepahitan, kekerasan, balas dendam, dan berilah kami rahmat supaya mampu mengampuni dengan segenap hati mereka yang telah melukai, menyakiti, memusuhi kami. Maka kami akan memperoleh menikmati kehangatan belas kasih dan pengampunan-Mu yang berlimpah serta damai sejahtera.